semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Sabita di channel Belajar Arsitektur. Oh iya, sebelum pembahasan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Seperti yang tertera di thumbnail video kali ini nih, kita akan kenalan dengan salah satu style desain interior yang saat ini mulai kembali tren. Style ini namanya style Skandinavian. Banyak banget nih klien yang datang ke studio kami untuk bertanya dan merequest tentang style ini. Apa sih sebenarnya style Skandinavian itu? Kenapa bisa ada style interior Skandinavian? Yuk langsung aja ke pembahasannya. Skandinavian atau yang sebelumnya disebut Skandinavia sebenarnya merupakan istilah untuk orang-orang yang berada di area Eropa Utara seperti Swedia, kemudian Norwegia, Finlandia, Denmark, dan juga Greenland. Orang-orang di negara-negara tersebut juga biasanya disebut dengan negara Nordik. Nah, orang-orang dari Skandinavia ini mereka memiliki kualitas hidup yang sangat baik sehingga mereka menerapkan satu prinsip yang bernama less is more. Nah, less is more ini sendiri mengartikan mereka segala sesuatu itu tidak boleh terlalu berlebihan, sehingga mereka menerapkan prinsip ini ke dalam hunian mereka. Sebenarnya hampir mirip sih dengan prinsip-prinsip yang berada di style interior minimalis, hanya saja yang membedakan itu karena Skandinavia itu berada di negara-negara yang beriklim dingin, sehingga mereka menambahkan elemen-elemen seperti karpet-karpet bulu dan hiasan-hiasan lainnya, sehingga Skandinavian ini berbeda dengan minimalis. Selain itu juga orang-orang Skandinavia juga sangat menghargai seni kerajinan, sehingga mereka biasa mengembangkan kerajinan dan craft sebagai pajangan di area rumah mereka, sehingga hunian rumah mereka ini terkesan lebih elegan. Dan itu juga lah yang mendasari perkembangan dari style Skandinavian. Gaya Skandinavia ini mulai populer pada awal abad tahun 20-an, kemudian mulai menyebar pada tahun 1950-an. Para desainer dari Skandinavian ini mencetuskan inovasi dengan mengutamakan fungsi tanpa mengabaikan estetika dari bangunan itu sendiri. Hal yang dapat diperhatikan dari desain Skandinavia ini adalah bagaimana cara pandang orang-orang Skandinavian terhadap suatu desain yang mengutamakan kesederhanaan, keindahan, dan juga gagasan desain yang terkesan bersih. Nah, style Skandinavian ini cukup berbeda dengan style-style desain interior yang lainnya. Kira-kira apa sih ciri-cirinya? Nah, yang pertama ada menggunakan material alami. Material kayu merupakan salah satu material pembentuk dari style Skandinavian ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, negara-negara Skandinavia ini berada di iklim dingin, sehingga mereka banyak menggunakan material-material yang dapat membuat ruangan mereka menjadi lebih hangat. Nah, kayu merupakan salah satu material yang banyak digunakan di style ini ya. Jadi, kayu itu seperti ciri khas dari style Skandinavian. Nah, kayu-kayu ini bisa diterapkan di lantai, di dinding, bahkan di siling-siling dari rumah-rumah Skandinavia. Dengan adanya material kayu ini, membuat ruangan terasa lebih hangat dan juga membaur dengan alam. Yang kedua, ada menggunakan warna-warna yang netral. Gaya Skandinavian menerapkan warna-warna yang netral dan juga bernuansa alami, seperti warna-warna putih, hitam, coklat, dan lain-lain. Namun, warna yang paling dominan di gaya Skandinavian adalah putih, karena warna-warna putih itu dapat membuat ruangan menjadi lebih cerah, lebih luas, dan juga lebih bersih. Selain warna putih tadi, gaya Skandinavian juga kalian bisa padu-padankan warna-warna netral dengan warna-warna yang bersifat pastel seperti soft pink dan juga Tosca. Nah, yang ketiga ada memprioritaskan fungsi dan estetika. Seperti prinsip awalnya yaitu less is more, fungsi menjadi faktor utama dalam pembentuk style Skandinavian. Terlihat pada furnitur-furnitur yang diterapkan di style Skandinavian, yaitu yang mengutamakan fungsional namun tidak mengabaikan estetikanya. Seperti menggunakan kerajinan-kerajinan atau craft-craft olahan tangan yang menarik perhatian, kemudian dengan mengutamakan fungsional tersebut, tentunya akan menunjang kegiatan sehingga pengguna ruangan tersebut menjadi lebih nyaman, dan juga dengan adanya estetika dari craft-craft itu membuat ruangan menjadi terlihat lebih menarik.
Yang keempat, ada memaksimalkan letak furnitur. Interior dengan gaya Skandinavian tidak mengharuskan memiliki furnitur dalam jumlah yang banyak. Malah sebaliknya, gaya Skandinavian ini menggunakan furnitur dengan jumlah yang terbatas menyesuaikan dengan fungsi dan kegunaan dari penghuni rumah. Meletakkan furnitur juga harus disesuaikan dengan space yang ada dan tidak mengganggu sirkulasi agar membuat penghuni rumahnya menjadi lebih nyaman. Sehingga gaya Skandinavian ini seringkali memiliki banyak area open space. Dan juga gaya Skandinavian ini sangat cocok digunakan untuk rumah-rumah dengan lahan yang terbatas. Yang kelima, ada bentuk furnitur yang ramping dan minimalis. Salah satu ciri khas yang paling menarik dari gaya Skandinavian yaitu bentuk furniturnya yang terlihat ramping dan juga tipis. Gaya ini mencerminkan sifat Skandinavian yang simpel dan sederhana. Dengan furnitur yang ramping dan tipis ini, gaya Skandinavian ini sangat cocok diterapkan di rumah-rumah dengan hunian yang kecil namun tetap ingin memiliki tampilan yang keren dan juga menarik. Kemudian perpaduan dari furnitur Skandinavian yaitu perpaduan antara material kayu dan juga plastik. Kesederhanaan gaya Skandinavian biasanya terbentuk dari unsur minimalis dan juga bentuk-bentuk motif geometri yang cukup sederhana. Meskipun kesannya minimalis, gaya Skandinavian ini menggunakan furnitur-furnitur yang tentunya dikembangkan sesuai dengan zaman dan juga terkesan lebih modern. Sehingga tampilan dari furnitur-furnitur ini terkesan lebih chic dan juga lebih feminim. Nah, yang keenam ada pemanfaatan bukaan yang besar. Rumah bergaya Nordik atau Skandinavian ini biasanya memiliki bukaan-bukaan yang sangat besar, menyesuaikan dengan iklim ekstrim yang ada di negara-negara mereka. Nah, biasanya bentuk-bentuk bukaan ini berupa jendela-jendela besar yang memungkinkan cahaya matahari masuk dan menerangi rumah-rumah mereka. Namun, jika ingin diterapkan di negara tropis seperti Indonesia, tentu harus memperhatikan iklim dan cuaca di daerah masing-masing sehingga cahaya yang masuk tetap optimal, tidak membuat ruangan lebih panas dan juga tidak mengganggu kenyamanan dari penghuninya. Nah, yang terakhir ada terhubung dengan alam dan juga ramah lingkungan. Masyarakat Skandinavian sendiri, mereka banyak memiliki ketertarikan mengenai alam. Salah satunya mereka menerapkan unsur material alami di dalam huniannya yaitu kayu. Selain itu juga terdapat penambahan tanaman di dalam hunian mereka sehingga menambahkan unsur hijau di dalam hunian. Hal itulah yang menyebabkan banyak rumah-rumah Skandinavian ini memiliki banyak tanaman hias di dalam ruangan-ruangannya. Selain itu juga masyarakat Skandinavia sangat memperhatikan lingkungan sehingga arsitektur bergaya Skandinavia ini dapat digolongkan sebagai rumah yang ramah lingkungan. Nah, itu tadi perkenalan singkat kita dengan style Skandinavian. Dengan prinsip yang sederhana dan juga selaras dengan alam, membuat style bergaya Skandinavian ini bisa dibilang memiliki konsep yang sustainable dan juga berkelanjutan. Gak heran nih kalau style desain interior Skandinavian ini cukup populer di kalangan masyarakat. Gimana, apakah kalian salah satu penggemar dari gaya Skandinavian? Karena saya salah satunya. Nah, sekian untuk video kali ini. Jika kalian ingin menghadirkan suasana atau style Skandinavian di hunian kalian, kalian bisa banget nih hubungi kita di studio Rancang Rika Ruang yang nanti linknya bisa kita taruh di description box di bawah ini ya. Kalau gitu sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye. Adios. Iklan Pocari Sweat dulu.